Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengantar statistika kali ini kita akan mempelajari tentang analisis regresi. Nah, analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, variabel penyebab perubahan ini disebut juga dengan variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi variabel lain, atau ini sering juga disingkat dengan variabel X. Nah, kemudian variabel Y adalah variabel yang terkena pengaruh, yang terkena akibat, yaitu variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel dependen, juga disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel X di sini mempengaruhi variabel Y. Misalnya kita contohkan, kalau pada regresi linear sederhana nanti yang akan kita bahas, berarti X-nya ini hanya adalah 1, Y-nya juga 1. Di sini misalnya kita contohkan promosi terhadap penjualan, maka di situ adalah promosi adalah X dan Y-nya adalah penjualan. Kemudian iklan terhadap omset, iklan mempengaruhi omset, berarti iklannya adalah X dan omset adalah Y. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap minat, ini disebut lingkungannya adalah X, kemudian Y-nya adalah minat. Kemudian misalnya ada penelitian insentif mempengaruhi kinerja, maka insentif adalah X dan kinerja adalah Y. Nah, kemudian terkadang regresi ini hampir disamakan dengan korelasi. Nah, regresi dan korelasi berbeda. Regresi itu menentukan persamaan suatu garis berdasarkan suatu rumus matematika yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diketahui dengan variabel yang tidak atau belum diketahui. Jadi di sini kita bisa garis bawahi, di sini kalau regresi dia menunjukkan hubungan antara variabel yang diketahui dengan variabel yang tidak atau belum diketahui. Sedangkan kalau korelasi dia menunjukkan berapa besar tingkat hubungan dua variabel. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau korelasi ini teman-teman, angkanya itu berkisar dari -1 sampai dengan 1. Semakin dia mendekati angka 1, maka semakin kuatlah korelasinya. Sedangkan kalau regresi itu berbeda. Regresi adalah menentukan persamaan suatu garis berdasarkan suatu rumus yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diketahui dengan variabel yang tidak atau belum diketahui. Nah, di sini kita lihat analisis regresi itu terdiri dari ada analisis sederhana, analisis regresi sederhana, dan ada analisis regresi berganda. Bedanya, kalau pada yang sederhana itu X-nya hanya 1. Sedangkan kalau pada yang berganda X-nya itu lebih dari 1. Kemudian kita akan masuk kepada model regresi. Model regresi ada yang sederhana dan berganda. Nah, untuk yang regresi linear sederhana itu ada yang linear dan ada yang non-linear. Kemudian untuk yang berganda ada yang linear juga dengan yang non-linear. Kita hanya akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Kita akan membahas ini saja. Nah, kalau yang analisis berganda, sekedar untuk informasi untuk kita ketahui, non-linear pada analisis regresi berganda ada yang polinom, ada yang akar kuadrat, kemudian ada yang logaritma, dan ada yang eksponensial. Kita akan membahas yang pertama adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini, seperti telah kita sampaikan tadi, X-nya ada 1. Sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu variabel independen. Nah, X terhadap Y, X-nya 1. Ini yang harus kita ingat kalau pada regresi sederhana. Dalam regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Nah, pada analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X
akan diikuti pula perubahan variabel Y secara proporsional. Adapun model analisis regresi sederhana ini dirumuskan dengan Y atau Y topi ya, atau bisa disebut dengan Y aksen sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali dengan X ditambah dengan error. Nah, untuk mencari beta 1 kita yang kita butuhkan adalah X SXY dibagi dengan SXX. Nanti kita akan cari ini, kalau kita mau mencari angka beta satunya, kita akan cari SXY sama dengan SXX-nya. Karena ini ada rumus tersendiri lagi teman-teman untuk mencari SXY dengan SXX. Jadi silakan diikuti video ini berulang-ulang, Jadi nanti jika meragukan bisa teman-teman ulang-ulang lagi, karena ini sebenarnya tidak sulit. Memang nanti akan banyak-banyak rumus pada analisis regresi sederhana secara manual. Nah, untuk mencari beta 0 sama dengan Y bar dikurang dengan beta 1 dikali dengan X bar. Nanti ini yang kita butuhkan, Y bar dengan X bar ini kita cari. Y bar ini teman-teman adalah rata-rata dari data kita, dari data Y. Kalau Y bar berarti rata-rata dari Y, sedangkan kalau X bar berarti rata-rata dari X. Ini tidak sulit. Nah, misalnya kita ada soal nih, kita ada contoh soal, ada promosi dan omset. Ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara promosi dan omset. Nah, dari tabel ini kita akan menduga persamaan regresi antara promosi X dan omset Y. Kemudian kita akan menguji pada taraf nyata 5% apakah koefisien regresi beta 1 dari persamaan di atas nyata. Kemudian kita akan menarik kesimpulan. Kemudian kita akan menghitung koefisien determinasi dan menginterpretasikannya. Nah, caranya ini untuk mengerjakan ini, untuk menduga persamaan antara regresi antara promosi X dengan Y ini, kita untuk lebih mudahnya kita akan mengerjakannya dengan menggunakan Excel. Nah, di sini saya telah siapkan, kita taruh di Excel, kita pindahkan angka tadi kita masukkan ke sini. Yang kita butuhkan nanti adalah X kuadrat, Y kuadrat, kemudian XY. XY adalah X dikali Y. Nah, langsung aja kita kerjakan. Nah, untuk mencari X kuadrat, yaitu berarti promosi yang kita kuadratkan. Tinggal ketik sama dengan, ketik power ya, ketik power, buka kurung, ketik di angka, klik di sini, di angka 37, kemudian koma. Bisa jadi nanti di laptop teman-teman titik, nanti silahkan coba aja. Kalau misalnya tidak mau koma, berarti titik gitu ya. Di ketik angka 2, karena dia kuadrat, baru di enter. Nah, dari sini ini tinggal kita jumlahkan. Kita tarik ke bawah. Ini baru kita jumlahkan, ini di sum namanya. Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah. Ya, seperti ini. Untuk Y kuadrat juga sama. Y kuadrat sama. Berarti 300. Maaf. Power, kita ketik power dulu. Kita buka kurung, kemudian kita ketik 300. Kemudian kita koma, tekan koma. Ketik angka 2, tutup kurung, kemudian kita enter. Sama dengan seperti yang tadi ya. Sampai ada tanda tambah di sini, ya. Nah, tanda tambah di sini baru ditarik ke bawah sehingga kita dapatkan hasilnya. Kemudian XY sama dengan X dikali dengan Y. Enter. Ya, ini tinggal tarik aja ke bawah sehingga kita dapatkan sigma XY-nya. Nah, ini untuk promosi belum kita jumlahkan. Sum, ketik sum di sini, tarik di sini. Nah, tutup kurung, enter. Ini juga sama dengan sum, tutup kurung, tarik. Nah, enter. Nah, teman-teman, ini untuk sigma X ini ya, 771. Ini adalah sigma X. Kemudian 5179 adalah sigma Y. Ini adalah sigma X kuadrat. Ini adalah sigma Y kuadrat. Dan ini adalah sigma X Y. Nah, tadi data yang kita butuhkan salah satunya adalah X bar. Ini ada X bar, ini ada Y bar. X bar adalah rata-rata dari X. Ini tinggal ketik aja
average ya, average, buka kurung, tarik dari sini sampai angka 51 ya, tutup kurung, enter. Maka kita akan dapatkan X barnya atau rata-rata dari X. Kemudian untuk Y juga sama ya, tarik sini dari angka ini sini, maka kita akan dapatkan rata-rata dari Y bar. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah data kita dapatkan, maka kita akan menganalisisnya, di mana persamaan kita adalah Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali dengan X. Maka untuk mencari beta 1 tadi adalah X sama dengan SXY dibagi dengan SXX. Kita akan cari dulu SXY-nya. SXY adalah sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N. Ya. Nah, adapun angkanya adalah sigma X Y sama dengan 270.1113 dikurang dengan 771 dikali dengan 5,179. Nanti ini angkanya dari angka Excel tadi, dapat teman-teman lihat. Ini angkanya ya. Ini angkanya ya. Nah, sigma XY adalah 270.1113, sedangkan untuk sigma X adalah 771 dan sigma Y adalah 5179 ya. Nah, ini angkanya. Maka kita dapatkan untuk XXY adalah 3912,4. 3912,4 ya. Ini dapat kita cari pada Excel, teman-teman. Untuk praktik di Excel-nya seperti ini. Nah, diklik di sini sama dengan tadi katanya untuk mencari SXY, sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dikurang dengan dibagi dengan N. Berarti klik di sini teman-teman di angka 270 dikurang ya, buka kurung sigma X. Sigma X berarti 771 dikali dengan 5179 tutup kurung dibagi dengan 15 karena jumlah data kita N ya, dibagi dengan N karena jumlah data kita adalah 15. Maka kita dapatkan untuk XY-nya adalah 3912,40. Kemudian kita akan mencari SXX-nya. Untuk SXX rumusnya, nah untuk SXX ini rumusnya SXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N ya. Oke, kita cari untuk sigma X-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 41.053. Sedangkan sigma X kita kuadratkan, hasilnya kita dapatkan 554.441 dibagi dengan nanti 15 atau jumlah data kita 15 ya. Berarti yang kita butuhkan adalah sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X dikuadratkan, kita cari sigma X-nya mana? Yang ini, sigma X-nya 771. Berarti ini kita powerkan, power. Buka kurung, buka 771, klik 771, koma dengan angka 2. Maka kita dapat sigma X kuadratnya. Maka untuk mencari SXX-nya adalah sama dengan SXX. Untuk mencari SXX sigma X kuadrat, berarti sigma X kuadrat, yang mana sigma X kuadrat ini ya, ini sigma X kuadrat dikurang dengan buka kurung sigma X yang dikuadratkan, ini yang kita cari tadi ya, dibagi dengan 15 atau N jumlah data kita. Kita enter, maka kita dapatkan SXX-nya adalah 1423. Nah, berarti SXY dan SXX telah kita dapatkan, maka kita tinggal mencari beta 1. Beta 1 tadi rumusnya adalah SXY dibagi dengan sigma dibagi dengan SSX ya. Berarti sama dengan SXY dibagi dengan SXX, maka didapatkan beta 1-nya ya, 2,75. Seperti di sini
Nah, XX-nya 1423, maka beta satunya adalah 2,75. Kemudian selanjutnya kita mencari beta 0. Beta 0 yaitu Y bar dikurang dengan beta 1 dikali dengan X bar. Dikali dengan X bar berarti Y bar tadi katanya untuk mencari beta 1 sama dengan atau beta 0 ya, maaf. Y bar adalah Y bar ini ya, rata-rata dari Y. Ini Y bar dikurang dengan buka kurung dikurang dengan beta 1. Beta 1 ini sudah kita dapatkan dari 2,75 dikali dengan beta 1 dikali dengan X bar ini 51,40 itu kurung, sehingga kita dapatkan beta 0-nya adalah 204,1. Nah, maka persamaannya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 X kali X, maka persamaannya adalah Y aksen sama dengan 204,01 ditambah dengan 2,75 dikali dengan X. Ini telah kita dapatkan persamaannya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang kedua ya. Apakah beta 1 nyata pada taraf 5%? Nyata pada taraf 5%. Sini kita perlu tentukan dulu hipotesisnya. Ini yang akan kita tolak, yaitu H0. Bila beta 1 sama dengan 0 berarti tidak nyata. Tapi bila beta 1 tidak sama dengan 0, maka dia baru dikatakan nyata. Dan kita akan mencari dulu untuk T hitungnya. Nah, T hitungnya di mana rumus T hitung adalah beta 1 dibagi dengan SB1. Nah, ini adalah statistik hitungnya. Nanti untuk mencari SB1 ini ada lagi rumusnya. Ikuti aja terus. Nah, coba teman-teman lihat. Memang nanti akan banyak rumus di sini. SB1 misalnya, untuk mencari SB1, maka untuk mencari SB1 adalah akar dari KTG dibagi dengan SXX. SXX ini sudah kita dapatkan, sedangkan KTG ini belum kita dapat. Ini KTG ini ada rumusnya. KTG ini adalah kuadrat tengah galat. Nah, KTG sama dengan, untuk mencari KTG adalah SYY dikurang dengan beta 1 dikali dengan XY dibagi dengan N dikurang 2. Maka kita cari dulu SYY-nya. Karena di sini SYY-nya kita belum dapat. Untuk mencari SYY adalah sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Ini dapat teman-teman lihat di Excel ya. Nah, di sini ini rumus KTG-nya, SYY-nya. Maka yang kita butuhkan adalah untuk mencari SYY adalah sigma Y kita kuadratkan. Kita cari sigma Y kuadratkan. Berarti yang ini kita power, buka kurung, sigma Y kita kuadratkan. Mana sigma Y? Ini sigma Y ya, 5179,2. Maka kita dapatkan sigma Y kuadratnya adalah 26822,041 ya. Nah, kemudian dari sigma, berarti sigma Y-nya sudah kita dapatkan. Kita tinggal cari SYY-nya. SYY-nya adalah sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Sama dengan, tinggal cari aja. Sigma Y kuadrat tadi sudah ada. Ini sigma Y kuadrat. Ya. Kurang. Buka kurung. Sigma Y kuadrat tadi sudah dibagi dengan 15. Maka kita dapatkan SYY-nya adalah 11,268,93 ya. 11,268,93. Oke. Maka ini angkanya SYY sama dengan 1799405 dikurang dengan 26822041 dibagi dengan 15, maka hasilnya SYY adalah 11,268,93. Nah, kemudian
baru kita akan mencari KTG-nya. KTG-nya maka karena SYY sudah kita dapatkan, maka kita tinggal masukkan ke angka ini 11,26. Karena rumus KTG ini ya, SYY dikurang beta 1 tadi ada 2,75, SXY-nya tadi sudah kita dapatkan juga 391 2,40. Maka ini tinggal kita masukkan untuk mencari KTG, dibagi dengan 15 dikurang dengan 2, maka hasil KTG adalah 39,75. Nah, kemudian kita masuk ke mencari SB1-nya. SB1 ini rumusnya KTG dibagi dengan SXX tadi 1423,60, berarti 39,75 dibagi dengan 1423,60, maka hasilnya adalah akar dari 0,03. Akar dari 0,03 ini jika teman-teman gunakan Excel, maka cukup dengan ketik dengan SQRT, kemudian masukkan angkanya. Nah, kita cari ya, yang untuk di Excel juga di sum SB1 sama dengan 39,75. Ini KTG-nya kita dapatkan 39,75 dibagi dengan 1423,60, yaitu SXX ya, ini ya. Nih. Enter. Dapatkan angkanya SB1-nya. Ini 39,75 dibagi dengan 1423,60, dapat 0,028. Nah, sekarang kita tinggal mencari T hitungnya sesuai dengan rumus tadi ya. Dengan rumus tadi ya. Ini belum kita akarkan lagi ya. Kita balik ke sini. Ini kita akarkan dulu karena ini masih akar. Berarti sama dengan SQRT dibuka kurung, masukkan angka ini, maka kita dapatkan SB1-nya adalah 0,17. Nah, untuk mencari T hitung adalah beta 1 dibagi dengan SB1. Beta 1-nya adalah sama dengan, ini sudah kita dapatkan, beta 1 dibagi dengan 0,17, maka kita dapatkan angkanya adalah 16,45. Nah, kemudian angka ini berarti kita sudah dapatkan angka T hitungnya. Angka T hitung ini akan kita bandingkan dengan T tabel. Untuk mencari T tabel sama dengan ketik saya TINV, buka kurung, probability-nya adalah 0,05 ya. Dengan degree of freedom 13. Kenapa 13? Karena jumlah data kita adalah 15, N dikurang K dikurang 1. K-nya adalah 1 dan dikurang 1 berarti 15 dikurang 1 dikurang 1 artinya hasilnya 13. Oke, enter, maka T tabelnya adalah 21604 ya. Nah, ini berarti T hitung 2,75 bagi 0,17 16,45 dibandingkan dengan T tabel tadi sudah kita cari 2,1604. Nah, di sini kita dapat lihat wilayah penolakannya, teman-teman. Wilayah penolakannya berada di sini. Nah, dan T hitungnya ada di sini. Ya. Jadi, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Keputusannya H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, koefisien regresi beta 1 nyata pada taraf 5%. Berarti persamaan regresinya sudah betul karena beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti di sini ada pengaruh signifikan antara X dengan Y, antara promosi dengan omset ya. Promosi dengan omset mempunyai pengaruh yang signifikan dan ini bisa diterima. Nah, kemudian kita akan menghitung koefisien determinasinya serta kita akan menginterpretasikannya. Nah, rumus koefisien determinasi adalah R² sama dengan beta 1 dikali dengan SXY dibagi dengan SYY dikali dengan 100%. Ini semua angkanya sudah ada, sudah kita dapatkan beta 1, SXY, SYY, ini semuanya sudah kita dapatkan. Kemudian, ini angkanya
Berarti 2,75 dikali dengan 3,91240 dibagi dengan 11 208,93. Maka hasilnya adalah 95%. Artinya sebanyak 95% keragaman Y atau omset dapat dijelaskan oleh X atau promosi dalam hubungan linear. Sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model variabel yang tidak diteliti. Nah, itulah video kita tentang regresi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika kurang paham silahkan diulang-ulang karena ini sebenarnya tidak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.